Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita akan lanjut. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang konfigurasi DNS Caching and Forwarding. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi DNS autoritatif. Oke, jadi seperti ini teman-teman, untuk topologinya masih sama. Yang berperan sebagai DNS autoritatif adalah di sini server 1 dengan IP 10.10.10.2/24. Oke, sebelum kita lanjut konfigurasi ke DNS autoritatif, kita clone dulu untuk server 1 menjadi server 3. Nah, di sini server satunya adalah menjadi server 3, dan server 3 di sini memiliki fungsi yaitu untuk web server dan web server nanti di LKPD selanjutnya. Tentu saja kita akan clone server 1 ke server 3. Kita buka VirtualBox-nya di sini. Nah, di sini untuk server 1 yang ingin kita clone, kita matikan dulu sebentar. Kita power off. Lalu setelah itu kita klik kanan, kita clone. Pilih clone, lalu untuk namanya misalkan di sini server 3 strip Hafiz, dan di sini tipenya full clone. Lalu MAC address-nya kita generate new MAC address for all network adapter, lalu kita finish. Oke, setelah sudah selesai kita tata dulu. Oke, kalau sudah kita start semua. Kita tunggu di sini. Kita akan melakukan konfigurasi di server 3-nya nih teman-teman. Nah, konfigurasinya apa aja? Yang pertama kita ubah hostname, lalu kita konfigurasi hostess, dan yang terakhir yang paling penting adalah kita konfigurasi IP address. Nah, untuk IP address-nya di sini kalau server 3 itu IP address-nya adalah 10.10.10.4/24. Oke. Langsung sebentar kita hapus dulu ininya, DLBD-nya, kita reset lagi. Oke, kita ini hapus juga karena ini masih kita detect ya untuk DLBD-nya. Oke, di sini yang pertama kita login ke server 3, dan di sini hostname-nya masih server 1 ya. Yang pertama kita ubah dulu hostname-nya, kita hostname CTL set strip hostname, lalu nama hostname barunya server 3 slash Hafiz. Oke, kalau sudah kita exit supaya dia berubah. Oke, sudah berubah. Kita masuk. Lalu setelah itu kita ubah hostessnya. Kita ke nano etc hostess. Di sini kita ubah server 1 menjadi server 3. Lalu di sini kita ubah untuk domainnya adalah smk.net, dan untuk ini adalah server 3. Nah, kalau sudah selesai kita Ctrl S, enter, kita simpan. Lalu kita ke IP address, kita cek dulu IP addressnya ada apa aja di sini. Ini untuk nPass 3 IP addressnya adalah 10.10.10.2. Oke, IP addressnya adalah 10.10.2, kita ubah menjadi 10.10.4. Nah, jadi caranya kita nano /etc network /interface. Nah, di sini kita ubah addressnya adalah 10.10.4. Kita Ctrl S, enter. Setelah itu kita restart untuk networkingnya. Nah, setelah itu kita IPA dan kita ping ke 10.10.10.2 server 1 bisa. Lalu kita ping ke misalkan server 2 slash is sorry nggak seperti itu harusnya. Ping 10.10.10.3 bisa, lalu ping 12.16.25. oke, ping ke Ubuntu lain juga udah bisa. Sip, kalau sudah bisa berarti kita sudah selesai konfigurasi di server 3-nya. Kita akan lanjut konfigurasi zona file di server 1 Debian. Nah, tapi sebelum itu saya ada yang ingin saya ubah untuk semuanya, yaitu domain-domain di seluruh VM. Nah, jadi untuk domainnya ini adalah smk.net. Nah, jadi sebentar kita ubah dulu sebelum masuk ke konfigurasi zona file di server 1 Debian. Kita ubah dulu ya. Kita cek di server 1 di sini, kita coba. Kita di nano etc hostess. Nah, di sini masih hapus.net ya. Kita sorry. Nah, salah ini. Nah, ini kita ubah SMK. Setelah itu kita di server 2 kita cek.
Hostess. Sini kita masih hapus data tadi. Kita ubah menjadi smk.net. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Kita lanjut konfigurasi zona file di server 1. Nah, ini kita masuk nih, teman-teman, ke konfigurasi autoritatif DNS server. Nah, jadi teman-teman, si server 1 ini kita menjadi master domainnya nih. Master domain dari smk.net. Nah, jadi gitu, teman-teman. Oke. Lalu di sini nih, buka terminal server 1, kita remote dari Ubuntu client melalui SSH. Lalu di server 1 kita ke bin, lalu copy file DB local ke DB SMK. Oke, langsung saja kita split layar dulu ya, supaya lebih enak. Kita cari Ubuntu client. Nah, ini kita sudah ada di sini. Kita masuk ke SSH dulu. SSH user 2, server 1, Hafiz, portnya adalah 2009. Nah, kita masukkan key-nya. Kalau sudah, kita masuk ke root dulu. Oke, kalau udah, kita di sini change directory ke bin, dan di sini kita ls. Nah, di sini kita adalah selanjutnya kita kopikan file db lokal, yang ini db lokal ke db smk. Nah, lalu db127 yang ini ke db10. db10 ini adalah network dari internal server. Oke, jadi network dari server adalah 10.10.10.0. Nah, jadi kita langsung saja copy db lokal ke db.smk. Kita copy lagi copy db127 ke db.10. Oke, 10 ini sebenarnya bebas ya. Kita ls, sudah masuk ya db.smk dan db10. Kita selanjutnya, oke, di sini ada keterangan db.smk berfungsi atau iya, db.smk ini adalah forward zone, lalu db10 ini adalah reverse zone. Nah, setelah itu kita masuk ke nano-named.conf.default.strip-zones. Kita nano-named.conf.default. Oke. Lalu di sini teman-teman, kita copy, kita ambil nih yang ini sampai sini. Kita ambil zone localhost dan zone 127, klik kanan copy. Lalu kita Ctrl X, kita exit, kita masukkan nano-named.conf.local. Nah, di sini kita langsung copy paste saja. Nah, tujuan saya adalah seperti ini teman-teman. Nah, kenapa tadi saya copy paste lewat number.conf.default zones? Karena supaya lebih cepat teman-teman dan efisien waktunya. Kalau misalkan teman-teman ngetik manual dari sini ke bawah sini, itu akan lama. Oke. Jadi cara cepatnya adalah kita copy ke di file number.conf.default strip zones. Oke, lalu kita tinggal ganti-ganti aja nih. Misal di sini localhostnya kita ganti menjadi smk.net. Kita ganti smk.net. Jadi untuk master domainnya adalah smk.net ya. Lalu file attach-nya kita ganti ke db smk yang sudah kita kopikan tadi. Nah, setelah itu zone 127 kita ganti 127-nya menjadi 10 10 10 tergantung network masing-masing. Nah, untuk filenya kita ubah menjadi ke db10. Kalau sudah, kita Ctrl X ya, enter, dan setelah itu lanjut ya, kita konfigurasi forward zone. Oke, untuk meminimalisir terjadinya error, kita alangkah baiknya kita cek dulu konfigurasinya dengan cara nama check conf. Oke, kalau misalkan di sini tidak ada yang error, akan muncul output errornya. Karena di sini tidak ada yang error, saya benar. Kalau misalkan ingin di service, ingin di restart, boleh. Caranya service named restart. Oke, ini tidak ada error, berarti aman. Kita selanjutnya konfigurasi forward zone smk.net, posisi di directory bin. Nah, jadi kita nano db.smk, saya sudah di directory bin, langsung saja masuk ke smk. Terus setelah itu Ctrl V, lalu Ctrl R, kita klik lokal, masukkan localhost, lalu kita ubah menjadi smk.net, kita pilih semua. Jadi ini nih untuk mengubah semua localhost menjadi smk.net. Kalau teman-teman perhatikan di sini banyak localhost ya. Kayak sini localhost, lalu localhost. Nah, ini kalau misalkan manual akan lama teman-teman. Cara cepatnya gimana?
Cara cepatnya kita masukkan Ctrl W, shortcut Ctrl W, Ctrl R, seperti ini ya, Ctrl W, lalu kita masukkan Ctrl R, dan setelah itu kita masukkan localhost yang ingin kita ganti atau tujuannya, targetnya, lalu kita enter dan kita replace menjadi apa? Menjadi smk.net. Kita enter. Nah, ini replace di instance, kita pilih A atau semua. Oke, dan setelah itu sudah berubah semua yang tadi localhost menjadi smk.net, smk.net. Nah, setelah itu kita ubah ini teman-teman, konfigurasinya. Jadi kita di sini tipe A-nya ini ada 2. Jadi kita untuk copy, untuk cut paste adalah kita Ctrl K, lalu Ctrl U, Ctrl U. Nah, itu. Jadi di sini kita ubah menjadi 1.10.10.2 atau IP dari server 1, teman-teman. Nah, untuk ininya adalah IP dari server 3. Oke, untuk web server. Lalu di sini tipenya adalah CNAME, dan di sini adalah www, kita smk.net. Jangan lupa kasih dot lagi, kasih titik, dan di sini teman-teman sudah selesai konfigurasinya. Kita keluar, Ctrl X, enter. Kita jangan lupa di cek ya, cek conf, tidak ada error, aman berarti. Nah, lalu kita simpan, lalu restart service, selamat restart. Oke, aman, tidak ada error. Selanjutnya kita konfigurasi reversion. Kita konfigurasi reversion atau DB10. Nah, sama seperti tadi ya, kita masuk ke nano DB10. Lalu setelah itu ini juga sama nih, tujuannya kita akan mengganti localhost menjadi smk.net. Caranya kita Ctrl W, Ctrl R, masukkan localhost atau targetnya yang ingin kita ubah, kita enter, replace menjadi apa? Menjadi smk.net. Enter, pilih semua. Kalau sudah, kita konfigurasi ini teman-teman. Oke, jadi ini tuh adalah 2, lalu untuk ininya S1 ya. Oke, nah, sebentar saya edit dulu supaya lebih rapi. NS1 ini ya, NS1, lalu di sini juga pilih NS1. S1. Nah, saya jelaskan dulu ya untuk konfigurasi ini. Jadi konfigurasi ini adalah yang pertama, ini ada tipe INS, ada S1 dan smk.net. Jangan lupa kasih titik lagi ya. Lalu yang kedua, ini ada dua ini apa? Dua ini adalah IP host. Oke, IP host, jadi IP hostnya ini ada 2. Nah, jadi yang IP hostnya 2 itu berarti IP server 1, teman-teman. Nah, kalau 4 ini berarti host yang 4. Nah, host yang 4 itu berarti IP server 3. Nah, jadi untuk ini nih, untuk yang 2 ini adalah IP server 1, adalah NS1, lalu yang 4 ini adalah IP server 3. Tipenya itu adalah www atau web ya. Keluar, kita reset langsung. Ada error? Oke, tidak ada, aman. Setelah itu kita, nah di sini ada catatan dari saya. Kalau ingin mengedit isi dari DB-SMK dan DB10, maka serialnya harus ditambah 1. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman perhatikan, kalau di DB-SMK ini ada yang namanya serial. Nah, ini sangat penting ya. Jadi kenapa ini sangat penting? Karena ini supaya mengetahui bahwa file ini ada yang sudah diupdate atau diupgrade gitu. Yang misalnya teman-teman, saya ingin menambahkan lagi CNAME-nya ada 2. Nah, seperti ini. Nah, jika ingin saya keluar, maka jangan langsung keluar, tapi saya seperti ini ya. Nah, tapi saya ubah dulu ini ya, serialnya. Misalkan kita tambah 1 saja menjadi 3. Nah, langsung kita enter gitu, teman-teman. Oke. Jadi gitu saja, nanti kedepannya ada banyak perubahan di DB-SMK dan DB10, maka serialnya harus kita tambah 1. Oke. Dan untuk serial ini jumlahnya bebas ya, bisa lebih dari 10 juga bisa. Langsung kita ke verifikasi konfigurasi. Nah, jadi apakah dari konfigurasi yang sudah kita lakukan ada yang error? Caranya gimana? Caranya kita alamat
strip check conf ini untuk oke, tidak ada yang error. Lalu named check zone, kita zone-nya adalah smk.net untuk nama domain utamanya. Lalu kita masukkan file konfigurasinya. Nah, ini ada loaded serial 2. Nah, berarti serialnya adalah 2. Kalau misalkan terbaru, maksudnya ada perubahan, ditambah 1 serialnya. Lalu named check zone kita ubah jadi sini saja. Lalu ini zone-nya 10 10 10 in addr.arpa. Oh, sorry. In addr.arpa. Lalu db 10. Oke, ini aman. Oke, kalau sudah ada oke berarti aman, teman-teman. Nah, lanjut di sini. Setelah itu kita pengujian dari Ubuntu client. Buka Ubuntu client, lalu kita reserve.conf-nya tambahkan yang server dari IP server 1. Simpan, lalu kita masukkan dig and ping dan lspap. Oke, kita tambahkan terminal. Ini adalah terminal dari Ubuntu client. Kita masuk ke sudo nano/etc resolve.conf. Nah, sini kita bisa dihapus saja karena ini tidak aktif. Oke, kita hapus. Name servernya di sini kita ganti 10 10 10.2. Nah, setelah itu kita simpan. Kita tidak usah restart, langsung saja kita masukkan dig smk.net. Apakah bisa smk.net? Kita uji coba. Nah, di sini kita cek dulu untuk statusnya. Yang harus kita perhatikan ya di command dig ini adalah yang pertama status ini harus no error, artinya tidak error ya. Nah, biasanya ada status yang ns domain, itu artinya error. Lalu kita cari di answer question section. Nah, ini adalah smk.net, tipenya in A. Lalu answer jawabannya pertanyaan dan jawaban. Nah, jawabannya ini ada 2, dari 10.10.4 dan 10.10.2, dari server 3 dan server 1. Oke, lalu di sini servernya dari 10.10.2 nih, jawabnya dari 10.10.2. Query time-nya 0 milisekund, berarti lebih cepat ya. Jadi ini adalah server yang ngejawab adalah 10.10.2. Oke, lanjut kita ke dig www.smk.net. Kita tambahkan saja di sini www. Oke, ini sama ya, statusnya error. Oke, ini ada di jawabannya ada tambahan 1 nih, www. Oke, tipenya cinem dan smk.net. Kita ping www.smk.net. Kita coba ping. Nah, di sini connect, dan di sini pingnya adalah from server 3 strip hafiz. Berarti dengan kita ping ke www.smk.net, yaitu sama saja kita ping ke 10.10.10.4 atau server 3. Setelah itu ns lookup. Nah, ns lookup 10.10.10.2 ns lookup ke server 1, dan di sini ada jawaban nih. Kalau server 1 ini adalah name-nya ns1.smk.net. Oke, itu teman-teman, untuk domainnya seperti itu. Jadi sudah selesai nih teman-teman. Nah, jadi segitu saja untuk konfigurasi authoritative DNS server. Yang penting kita sudah membuat induk ya, dari domainnya di server 1. Lalu selanjutnya saya akan mengkonfigurasi DNS master and slave. Jadi server 1 dan server 2 ini akan saling berhubungan dalam satu DNS gitu teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.